Selamat pagi dokter, kenalkan saya Putusan Gita Nirajahari dengan 3 digit NIM terakhir 049, izin untuk melakukan pemeriksaan toraksnya dokter, apakah saya boleh memulai? Baik, terima kasih dokter. Selamat pagi Bapak, kenalkan saya Dr. Sanggita, merupakan dokter jaga pada Poliklinik hari ini. Boleh saya ketahui saya berbicara dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Ferry, umur saya 32 tahun, dan saya berdomisili di Denpasar. Baik Bapak, boleh saya ketahui keluhan Bapak untuk datang hari ini? Akhir-akhir ini saya sering merasa cepat lelah dokter, dan dada saya terasa sakit kalau melakukan aktivitas berat. Baik, berdasarkan keluhan yang Bapak alami, maka di sini kita perlu melakukan pemeriksaan toraks nih Bapak, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat abnormalitas pada bagian dada Bapak. Nah, nanti mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman ya Pak, karena saya minta Bapak untuk melepaskan pakaiannya, serta meraba pada bagian dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Baik, karena Bapak bersedia, saya persilakan Bapak untuk melepaskan pakaiannya, kemudian berbaring di bed pemeriksaan, guys, sembari saya mempersiapkan diri. Baik, di sini saya memposisikan diri saya di sebelah kanan pasien, kemudian saya akan mulai melakukan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan jantung terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mulai melakukan inspeksi, yaitu untuk melihat pada bagian dadanya. Kemudian saya melihat di sini bahwa bentuk dan ukuran dada pasien itu terlihat normal. Kemudian saya akan menilai juga apakah terdapat abnormalitas pada bagian dada pasien. Di sini saya melihat bahwa pasien itu dalam kondisi yang normal, tidak ada abnormalitas baik itu seperti jejas, kelainan kulit, tumor, ataupun deformitas lainnya. Baik, selanjutnya saya juga akan melihat dari segi asimetri ataupun simetri daripada dada pasien. Di sini menemukan bahwa dada pasien itu simetris kedua daerahnya, yaitu kanan dan juga kiri. Kemudian saya juga melihat pada ictus cordis pasien untuk melihat apakah denyutnya itu nampak atau tidak. Baik, di sini saya melihat bahwa ictus cordis pasien itu tidak nampak. Selanjutnya di sini saya akan lakukan pemeriksaan palpasi, yaitu saya akan meraba pada dada pasien, pertama-tama dengan menghangatkan telapak tangan saya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menaruh tangan saya pada bagian ictus cordis daripada pasien, yaitu di daerah interkostal 5 pada midclavicular dari kiri pasien. Baik, di sini saya meraba ictus cordis dan saya temukan bahwa denyutnya itu kuat. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi juga pada setiap katup-katup jantung pasien untuk mengetahui apakah terdapat trill atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada katup mitral terlebih dahulu, yaitu pada linea midclavicular kiri pasien pada interkostal 5. Kemudian pada katup tricuspid, yaitu pada linear parasternalis kiri pasien di interkostal 5. Kemudian yaitu pada katup pulmonaris, yaitu sekitar interkostal 2 pada linea parasternalis kiri. Dan yang terakhir yaitu katup aorta pada linea parasternalis kanan pasien di interkostal 2. Baik, di sini saya menemukan bahwa pada katup-katup jantung pasien itu tidak teraba adanya trill. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas kanan dan juga batas kiri dari jantung pasien. Baik, di sini saya akan mulai mencari tahu di mana batas kanan dan juga batas kiri dari jantung pasien. Baik, pertama-tama saya akan mencari tahu batas kanan daripada jantung pasien menggunakan teknik perkusi, yaitu pada linea midclavicularis kanan pasien ke arah bawah, hingga saya menemukan suara perubahan dari sonor ke redup daripada hati pasien. Baik, di sini saya menemukan perubahan suara. Selanjutnya saya akan naikkan satu interkostal, kemudian saya akan gerakkan ke arah medial untuk mencari batas kanan dari jantung pasien, yaitu perubahan suara dari sonor ke redup atau Dullness. Baik, di sini saya menemukan perubahan suara dari sonor ke Dullness yang merupakan batas kanan dari jantung pasien. Selanjutnya saya akan lanjutkan lagi teknik perkusinya hingga saya menemukan perubahan suara dari Dullness atau redup ke sonor.
Baik, di sini saya menemukan perubahan suara dari dari redup ke sonor, yang berarti merupakan batas kiri dari jantung pasien, umumnya itu pada setinggi interkostal 5 dari midclavicularis kiri pasien, sedangkan untuk batas kanan jantungnya tadi normalnya yaitu pada setinggi interkostal 5 dari linea parasternalis kanan pasien. Baik, di sini saya sudah menemukan batas kiri dan juga batas kanan dari jantung pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Saya sudah mempersiapkan stetoskop, kemudian saya akan menggunakan stetoskop untuk melakukan pemeriksaan auskultasi pada dada pasien. Baik, sini saya akan menghangatkan diafragma pasien terlebih dahulu, kemudian saya akan meletakkannya pada setiap proyeksi katup-katup jantung pasien, mulai dari mitral valve, kemudian tricuspid, kemudian pada pulmonaris, dan yang terakhir pada katup aorta. Baik, setelah melakukan auskultasi, saya menemukan bahwa pada denyut jantung pasien itu terdengar normal, tidak ada kelainan seperti galop, murmur, ataupun berui. Baik, di sini pemeriksaan jantung sudah selesai, maka akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan respirasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan respirasi, di mana pertama-tama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian dada pasien untuk melihat apakah terdapat kelainan, bagaimana bentuk dadanya, simetrisitas, serta untuk mengetahui frekuensi dan juga kedalaman nafas pasien dalam 1 menit. Baik, di sini saya melihat bahwa bentuk dada itu pasien dalam kondisi yang normal, kemudian dadanya terlihat simetris, tidak ada gerakan yang tertinggal. Kemudian setelah saya menghitung selama 1 menit, itu frekuensi dan juga kedalaman nafas pasien itu normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Di sini saya akan meletakkan kedua tangan saya. Pertama-tama saya hangatkan terlebih dahulu. Kemudian saya letakkan pada bagian dada pasien. Pada kedua tangan saya, kanan dan kiri, selalu meminta pasien untuk melakukan pernafasan dalam. Baik, Bapak, mohon untuk menarik nafas dengan dalam ya, Pak. Baik, di sini saya melihat pergerakan dari dada pasien itu simetris atau normal, di mana tidak ada pergerakan yang tertinggal juga. Kemudian saya akan melakukan pengecekan stem fremitus pada bagian dada pasien pada titik-titik yang telah ditentukan. Baik, Bapak, ketika saya melakukan palpasi atau pengecekan stem fremitus, mohon untuk berkata 77 ya, Pak, di mana saya akan meletakkan tangan saya pada bagian apex, medial, dan juga bagian basal daripada dada pasien. Baik. 77, 77, 77. Baik, di sini selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan juga pada bagian belakang daripada pasien. Baik, di sini saya juga akan melakukan palpasi untuk mengecek stem fremitus. Bapak katakan 77, 77, 77. Baik, di sini saya menemukan bahwa stem fremitus pasien itu normal, di mana getarannya itu simetris antara kanan dan juga kirinya. Selanjutnya, saya akan melakukan perkusi pada bagian titik-titik yang telah ditentukan untuk mengetahui suara daripada paru-paru pasien, apakah sonor atau adakah kelainan. Baik, di sini saya akan mulai melakukan perkusi. Baik, di sini saya temukan suara perkusi pasien itu sonor, yang berarti normal. Saya lanjutkan untuk bagian belakang. Pada titik-titik yang telah ditentukan, saya akan melakukan perkusi. Baik, di sini saya temukan bahwa suara perkusi itu sonor semuanya, berarti normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Kepada titik-titik yang sudah ditentukan sama seperti saat saya melakukan perkusi. Pertama-tama saya akan hangatkan diafragmanya terlebih dahulu. Lalu mendengarkan pada titik-titik yang sudah ditentukan tadi.
Auskultasi ini saya lakukan dengan waktu 2-3 detik pada setiap pendengaran dari auskultasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan auskultasi pada bagian belakang dari pasien. Saya akan melakukan hal yang sama, yaitu dengan meletakkannya pada setiap titik sebanyak 2-3 detik. Baik, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan auskultasi dan saya temukan bahwa suara yang terdengar pada saat pemeriksaan adalah vesikular yang berarti normal dan tidak ada abnormalitas. Baik, di sini pemeriksaannya sudah selesai. Saya mempersilakan pasien untuk kembali mengenakan pakaiannya dan kembali ke meja sebelumnya. Baik Bapak, setelah pemeriksaan tadi saya temukan bahwa pada bagian dada atau toraks Bapak itu semuanya dalam kondisi yang normal ya Pak. Nanti Bapak bisa tolong untuk terus menjaga kesehatannya saja ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada, terima kasih atas kunjungannya ya Bapak. Bapak sudah boleh pulang. Terima kasih. Baik dokter, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan toraks pada pasien dan saya temukan bahwa toraks pasien itu semuanya dalam keadaan normal pada setiap pemeriksaannya, baik itu dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Terima kasih dokter. Ya.